Halo gengs, Wilujeng Sumping dan selamat datang di channel Babah Movie, channel yang membahas seputar alur cerita film. Perkenalkan, saya Babah sebagai host dan tuan rumah dari channel sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan, enjoy dan selamat menyaksikan. Di tempat yang gersang, ada seorang pemburu bernama Choi Jiwan yang memburu buaya. Kali ini dia berhasil memanah buaya, Suganteh buayana atau pupus. Ternyata si buaya masih hidup dan malah buaya tersebut mengejar dan akan menghakan si Jiwan. Untungnya datang temannya yaitu Namsan. Namsan memenggal buaya itu dengan parang. 아이 맛있겠다. 아야 봐. 아니 내가 그거 다 잡은 건데 그거. Di tempat lain ada seorang gadis bernama Suna yang tinggal bersama neneknya. Semenjak insiden gempa bumi, membuat tempat tersebut sangatlah susah untuk mencari air yang bersih. Namsan berprofesi sebagai tukang daging. Karena kondisinya yang sulit saat ini, para warga ingin membeli daging itu dengan cara sistem barter, bukan menggunakan uang. Kondisi sulit setelah gempa 3 tahun yang lalu itu membuat perhiasan menjadi tidak berharga lagi. Beberapa saat kemudian datanglah para polisi gadungan yang membuat keributan, akan menarik paksa membawa orang di sana. 아이. Kemudian salah satu polisi gadungan tersebut tertarik kepada Suna. Melihat Suna yang dijambak oleh si polisi tersebut, si Jiwan marah dan langsung menghajarnya. Namun hal tersebut memicu para anggota lainnya bertindak mengkeroyok si Jiwan. Namsan yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam dan menghentikan mereka. Polisi gadungan yang tidak terima mencoba menarik Namsan. Namun yang malah apes, teman kita dilawan atuh. Para polisi tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah suruhan dari Tiger. Suna yang ditawari oleh seorang guru dan timnya, mereka mengaku sebagai sukarelawan dan menawarkan tempat tinggal yang layak dan air yang bersih. Namun anehnya, hanya Suna dan neneknya saja yang diperbolehkan ikut ke tempat tersebut. Sedangkan Namsan dan Jiwan ditolak. Di sini Namsan berhusnudzon aja dan mengatakan bahwa ada baiknya jika Suna pergi ke tempat tinggal barunya yang lebih layak daripada di sini. 아저씨도 나 꼭 보러 와야 돼요. 그래, 꼭 보러 갈게. Di perjalanan, Suna bertemu dengan keluarga lainnya dan ada satu wanita bernama Lee Juye yang seumuran dengan Suna. Di sela perjalanan, guru tersebut menganjurkan orang yang lebih tua dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke klinik terlebih dahulu. Namun ternyata bukannya dibawa ke klinik, malah dibawa ke tempat yang sepi dan dipaehan. Kejadian tersebut dilihat oleh Jiwan dan Namsan yang memang mengikuti mereka. Jiwan yang melihat hal itu pun berteriak dan terjadilah pergelutan. Jiwan dan Namsan sangat shock melihat lawannya sangat kebal seperti boga ajian rawa ontek. Saat si Jiwan terpojok, tiba-tiba datanglah Sersan Lee Yun Ho yang langsung menghabisi orang tersebut. Dulunya, ternyata saat Lee Yun Ho menjalankan tugas militer bersama rekannya menggunakan helikopter, dari atas mereka melihat kondisi di bawah yang hancur akibat insiden gempa bumi. Saat perjalanan, mereka menemukan adanya apartemen yang kokoh dan mereka bersedia membantu warga menemukan air di bawah tanah. Saat itu datang seorang dokter Yang Gisu, satu-satunya orang yang selamat dari insiden gempa bumi tersebut. Di suatu saat, Sersan Yun Ho merasa curiga mengenai anak-anak yang tidak pernah kembali dan menanyakan kepada dokter Yang Gisu. Ternyata selama ini anggota militer lainnya bersekongkol dengan rencana dokter Yang Gisu
tanpa memberitahu Sersan Yunho. Salah satu anggota militer tersebut menembak anggota militer lainnya dengan pistol. Namun tak berselang lama, anggota militer yang tadi ditembak bisa bangkit kembali. Jadi bisa disimpulkan bahwa Dr. Yan Gisu menciptakan sebuah cairan zat yang bila disuntikan ke tubuh manusia, maka akan membuat tubuh manusia tersebut dapat beregenerasi dengan sangat cepat sehingga hese maut. Melihat hal itu, San Yoho tidak sependapat dan menyerang si dokter, sehingga anggota lainnya menembaknya. Karena tidak punya pilihan, Yunho pun melarikan diri. 아무래도 양기수가 사람들한테 이상한 실험을 하는 것 같습니다. Namsan pun langsung berterus terang, tujuannya hanya akan menyelamatkan Suna dan memperingatkan Sersan Yunho jika mencoba menghalanginya, maka ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Sementara Suna sudah tiba di apartemen tersebut. Di sana terdapat penjagaan yang cukup ketat oleh anggota militer. Apartemen tersebut dihuni 30 keluarga dan mendapatkan listrik dari panel surya. Tempat tersebut dipimpin oleh Dr. Yang Gisu. Ia disorak sambut meriah karena telah memberikan penyediaan air bersih. Suna kemudian memasuki apartemennya dan mendapati air keran yang cukup bersih. Suna senang karena selama ini ia belum pernah melihat air yang sebersih itu di tempatnya. Kembali ke Sersan Yunho yang menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mengumpulkan anak-anak seperti saat membawa Suna dilakukan untuk subjek eksperimen. Karena keamanan mereka ini cukup ketat dan bila ada yang menyusup maka akan ditembak langsung di tempat. Jadi, Sersan Yunho menyusun rencana. Saat Fajar datang, ia akan menghadapi penjagaan di gerbang untuk mengalihkan perhatian. Namsan dan si Jiwan bisa menyelinap ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan rekan Sersan Yunho. Namun di sini, si Jiwan malah ragu dengan pendapatnya. Di sisi lain, geng yang dipimpin oleh Tiger terlibat pertarungan dengan geng lainnya yang dipimpin oleh Punggi. Di saat yang sama, datanglah Namsan yang ingin numpang nanya. Namun karena Tiger yang belagu membuat Namsan tidak jadi bertanya. Di sini ternyata Tiger merasa tidak terima bahwa dulunya ia pernah dikalahkan oleh Namsan saat bertinju dengannya di ring. Sehingga Tiger berkata kepada Punggi, jika ia dapat menghabisinya, maka ia bersedia akan memberi setengah anak buahnya kepada Namsan. Dan gelut pun dimulai. 좀 자고 있어. 너 어쩌나? 몰라. Kembali ke Namsan yang sedang menginterogasi para geng dan menanyakan dari mana senapan dan air tersebut. Anak buah geng yang tidak menjawab langsung ditonjok. Pada akhirnya Tiger pun menjelaskan bahwa mereka memonopoli semua air. Para geng yang ingin mendapatkan air bersih harus memberikan atau menukarkan orang-orang kepada mereka. Pada awalnya mereka menerima siapapun, namun sekarang mereka hanya menerima anak-anak di usia remaja. Tidak tahu alasannya kenapa. Dijelaskan mereka hanya dapat masuk ke sana di saat hari pengantaran. 피곤할 텐데 한숨 자라. 아니 나 뭐 그렇게 안 피곤한데? 한숨 자. Sementara itu, Suna yang menanyakan mengenai neneknya yang belum juga datang. Dan si dokter mengumumkan peringkat murid. Dijelaskan bahwa murid yang mendapatkan peringkat tertinggi, maka keluarganya akan mendapatkan hak tempat tinggal di apartemen terbaik, juga mendapatkan tiket makanan gratis. Ternyata para murid tidak tinggal bersama keluarganya. Para murid akan tinggal di lantai 8, sedangkan keluarganya diarahkan jalan ke lantai bawah. Di lantai bawah terdapat tempat produksi air yang disaring dari kotor menjadi bersih. Para orang tua bekerja setiap hari, sedangkan mereka hanya duduk santai menikmatinya. Sementara itu, Suna dengan Juye memperkenalkan diri di kelas. Saat mereka memperkenalkan diri, para murid yang melihatnya hanya dengan ekspresi datar dan tidak ada kepedulian. Kemudian Suna dan Juye dipersilakan duduk ke tempatnya. Suna melihat leher murid lainnya diperban seperti akibat suntikan. Di sini Bu Guru menjelaskan bahwa saat ini sedang krisis air dunia, sehingga manusia butuh struktur tubuh baru untuk mengatasi keterbatasan itu. Yang pada intinya, bahwa mereka bila ingin dapat bertahan hidup tanpa air dan makanan, tubuh mereka nantinya akan disuntik sehingga tubuhnya dapat beregenerasi dengan cepat. Jadi, meski tanpa makan dan minum pun akan tetap hidup.
Suna yang penasaran pun bertanya kepada dokter Yang Gisu, mengapa tidak berbagi air ke orang luar? Pertanyaan tersebut pun membuat bu guru tersebut menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Ia mengatakan bahwa putri dokter Yang Gi kehilangan putrinya karena orang luar. Bu guru berkata bahwa untuk jadi bagian dari umat manusia baru, maka diperlukan kualifikasi khusus. Sana pun bingung, apa kualifikasi yang dimaksud? Juye spontan menjawab, orang yang membantu riset dokter adalah kualifikasinya. Sedangkan Suna, ia terus bertanya kepada guru dan dokter tersebut, apakah neneknya sudah tiba? Lalu si guru meyakinkan Suna dan berkata bahwa neneknya saat ini sedang sakit parah, sehingga perlu dirawat sampai 2 atau 3 hari. Padahal yang sebenarnya, neneknya sudah tewas dibunuh. Sementara itu di sini, Suna diam-diam mengendap mencoba kabur dari tempat tersebut. Sedangkan di lantai bawah, orang tua Juye ingin bertemu dengan anaknya. Ia mengatakan, guru bilang bahwa mereka boleh mengajukan janji untuk bertemu dengan anaknya kapanpun. Namun tentara tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu. Ayahnya Juye berontak, tidak terima, karena tidak boleh bertemu dengan anaknya sendiri. Kemudian dokter Yang Gi dari kejauhan mendengar ada keributan dari orang tua Juye yang bersikeras ingin bertemu dengan putrinya. Sehingga untuk menenangkan mereka, dokter Yang Gi mengajaknya untuk ke lab, dan di sana mereka akan dapat bertemu dengan Juye. Sedangkan Suna yang mengendap untuk keluar, tidak sengaja memasuki lab dokter Yang Gi dan menemukan riset milik dokter Yang Gi yang berisi mengenai uji cobanya yang sudah menewaskan banyak orang. Dari uji coba pada 5 tentara dan uji coba pada 7 anak berusia 10 tahun serta 4 anak 1 tahun tewas semuanya. Lalu ia memasuki lebih dalam ruangan lab tersebut. Terdapat Juye yang diuji coba. Di saat yang sama, dokter Yang Gi dan orang tua Juye datang. Suna bersembunyi di balik lemari peralatan. Sedangkan orang tua Juye yang melihat anaknya diuji coba seperti itu pun merasa syok. Dokter Yang Gi pun menunjukkan putrinya yang dalam kondisi terbelah tubuhnya setengah. Cuma ada jantung dan kepalanya. Mereka pun sangat terkejut melihatnya. Mengetahui ambisi dokter Yang Gi yang ingin membuat penelitian agar putrinya dapat hidup kembali, ayah Juye pun panik dan langsung ingin mencabut alatnya. Namun itu membuat Juye muntah terus-menerus hingga pada akhirnya Juye pun meninggal. Dokter Yang Gi menjadi sangat emosi dan mengambil pisau bedah dan langsung menusuk ayah Juye hingga tewas. Sedangkan ibu Juye yang ingin berusaha kabur langsung ditembak mati oleh Sersan Kwon. Kemudian dokter Yang Gi membersihkan tangannya dan tiba-tiba ia membuka ruangan alatnya dan melihat Suna di sana. Dan Suna kini digantikan sebagai uji cobanya oleh dokter Yang Gi. 마침 잘 됐네. 젊다는 거 참 좋아. Sementara itu, Namsan dan lainnya bersiap-siap akan melanjutkan ke lokasi karena sudah pagi. Namsan yang sudah tiba di lokasi, di sini Tiger mencoba meyakinkan tentara penjaga bahwa ia kebetulan sedang lewat di lokasi tersebut, sehingga ia sekaligus ingin mengantarkan pesanan. Namun si penjaga mengatakan jika hanya boleh diantarkan saat hari pengantaran, sehingga itu membuatnya menjadi curiga. Refleks Namsan langsung merebut senjatanya dan menancapkan gas melindas penjaga tersebut. Dan terjadilah baku tembak antara mereka. Sersan Kwon dan guru melihat aksi mereka dari atas. Guru pun segera melaporkan aksi tersebut kepada dokter Yang Gi, dan dokter Yang Gi tetap memulai uji cobanya kepada Suna. Sementara Namsan dan lainnya sudah berada di penjara bawah tanah, dan ketika Sersan Yunho membuka pintu penjara tahanan rekannya, dia terkejut melihat reaksi rekannya yang ingin menyerangnya. Kondisi rekannya layaknya manusia setengah siluman ular. Tanpa banyak basa-basi, Namsan menembak mereka semua dengan shotgunnya. Tak berselang lama, para anak buah Sersan Kwon datang ke lantai bawah menyerang Namsan dan kawan-kawan. Namsan langsung menggunakan pisau daging andalannya. Di sisi lain, Sersan Yunho menahan para anak buah lainnya. Setelah berhasil menghabisi semuanya, Yunho harus bertarung dengan Sersan Kwon. Di sini, Sersan Yunho dibuat kewalahan
karena Sersan Kwon yang hese modar hingga pada akhirnya Yunho tertusuk dan dilempar jatuh hingga tak sadarkan diri. Si Jiwan memaksa guru tersebut untuk menunjukkan arah ke laboratorium. Disusul oleh Namsan. 뭐 묻은 거야? 재밌네. Sementara itu, Namsan dan Sersan Kwon berduel. Meski susah, namun Namsan berhasil memotong kelapa Kwon dengan menghantamkan lehernya ke pecahan kaca. Dan Dokter Yanggi berpikir akan berhasil. Namun ia salah, karena komposisi tubuh harus dimodifikasi terlebih dahulu. Jadi sebelumnya, air yang ditawarkan oleh Dokter Yanggi kepada Suna tidak diminumnya sama sekali, sehingga membuat prosesnya sekarang menjadi terhambat. Dan Dokter Yanggi mendapatkan efek samping dari proses tersebut. Lehernya menjadi sakit dan muntah-muntah. Namsan pun bergegas menuju ke ruangan untuk menemui Suna, namun dihadang oleh Lee. Sedangkan guru yang terkena tembakan oleh Namsan dalam kondisi sekarat. Si guru memohon Dokter Yanggi untuk memberikan serum padanya, namun si dokter malah melemparkan granat sehingga membuat ruangan tersebut meledak. Dokter Yanggi berusaha kabur sambil membawa tubuh putrinya di koper. Para orang tua murid yang melihatnya pun tidak terima, langsung menghajarnya. Dokter Yanggi yang melihat senjata langsung mengambilnya dan menembak para orang tua murid. Namun tanpa disadari, ternyata aksinya membuat peluru senjata tersebut tak sengaja mengenai koper putrinya sendiri, sehingga membuat kaca yang melapisi tubuh putrinya menjadi pecah. Hingga saat Dokter Yanggi ingin menembak Suna, Namsan datang dan menembak mati Dokter Yanggi. Setelah Dokter Yanggi tewas, hujan pun turun, membuat para warga senang setelah kemarau yang sangat panjang. Dan juga para murid lainnya dapat bebas kembali ke orang tuanya masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.